Kali ini kita akan membahas tentang overview dan statistika deskriptif. Populasi, sampel, dan proses-proses. Populasi dan samples. Sebuah populasi adalah sebuah koleksi dari objek-objek yang sudah terdefinisi. Ketika sebuah informasi tersedia untuk seluruh populasi, maka kita menamakannya sebuah sensus. Sebuah subset dari sebuah populasi adalah sebuah sampel. Dengan kata lain, populasi adalah bagian besar atau sebagian besar, himpunan bagian besarnya dari sebuah sampel. Dan sampel adalah himpunan bagian dari populasi. Nah, sensus adalah kegiatan mengambil informasi parameter yang ada pada populasi. Observasi dan data. Data yang berbentuk univariat mengandung observasi untuk sebuah variabel tunggal atau single variable. Sedangkan multivariat adalah variabel yang lebih dari satu variabel, dua variabel atau lebih. Cabang-cabang statistika ada dua, yaitu statistika deskriptif, yaitu bagaimana kita mensummarize dan mendeskripsikan dari koleksi data-data. Lalu ada juga yang namanya inferential statistics atau statistika inferensi. Statistika inferensi ini adalah menggeneralisasi dari sebuah sampel ke sebuah populasi. Jadi dengan menggunakan parameter-parameter yang ada pada sampel yang disebut dengan statistik, dengan menggunakan statistika inferensi, kita berusaha untuk mengestimasi sebuah populasi, yaitu dengan mengestimasi parameter-parameter yang ada pada sebuah populasi. Ini adalah hubungan antara peluang dan statistika inferensi. Kalau kita lihat sebuah populasi dan sampel yang merupakan himpunan bagian dari populasi, kita bisa menentukan sampel dari populasi tersebut dengan menggunakan teori peluang atau probability. Pada sebuah sampel, seperti yang telah dikatakan, kita bisa menghitung statistik-statistik yang ada pada sampel dan menggunakan statistika inferensi atau inferential statistics untuk mengestimasi parameter-parameter yang ada pada populasi. Pictorial and tabular methods in descriptive statistics. Kita akan mempelajari metode gambar dan metode tabel pada statistika deskriptif. Yang pertama adalah stem and leaf display atau diagram batang daun. Diagram batang daun ini adalah salah satu teknik untuk mendeskripsikan data secara visual. Yang pertama kita lakukan adalah langkah pertama kita pilih satu atau beberapa digit dari angka-angka data-data yang kita punya sebagai angka-angka pada batang. Dan sisanya, digit-digit pada belakangnya, itu menjadi daunnya. Langkah kedua adalah kita list nilai-nilai yang ada pada batang, angka-angka yang pada batang, dalam bentuk kolom vertikal. Yang ketiga, kita catat pada daun-daun untuk setiap observasi, ya. Jadi setiap observasi data ini nanti menjadi daunnya. Lalu step 4 kita indikasikan setiap satuan atau unit dari batang dan daun dari displaynya. Nah, ini adalah contoh dari stem and leaf example, ya. Stem and leaf diagram batang daun, ya. Stem and leaf example. Contoh dari diagram batang dan daun. Contoh, kita memiliki angka seperti demikian. 9, 10, 15, 22, 9, 15, 16, 24, dan 11. Nah, perhatikan. Untuk setiap data, kita akan coba tempatkan pada diagram batang daun ini. Angka 9, ini adalah 09, kita tulis 09. Angka 10, ini adalah 10,
1, 0. Angka 15, 1, 5. Angka 22, 2, 2. Angka 9 ada lagi di sini, sehingga ini 0, 9. Lalu angka 15, 15, ini 1, 5. Angka 16, ini 1, 6. Angka 24, 24, dan angka 11, 1, 1. Nah, perhatikan, di sini kita mengambil puluhan sebagai batang stem. Dan satuannya sebagai leaves, ya. Jadi leaves-nya ini adalah digit satuan, sedangkan stemnya, batangnya adalah digit puluhan. Nah, pada stem and leaf display ini, atau diagram batang daun ini, kita bisa mengidentifikasi typical value yang sering muncul. Lalu kita bisa mengextend atau sebaran dari nilai-nilai yang ada. Kita bisa juga melihat apakah ada gaps dari nilai-nilai atau data-data yang ada. Kita juga bisa melihat apakah ada simetri pada data-data tersebut. Lalu kita bisa melihat juga apakah ada peaks, ya, atau puncak-puncak, ya, bilangan ataupun data mana yang muncul paling banyak. Kita juga bisa lihat di sini secara visual ada nilai-nilai yang jauh dari nilai utama, ya, atau outlying values, ya, outlier. Nah, diagram berikut adalah dot plots. Dot plots seperti demikian. Ini adalah diagram yang menggunakan dot atau titik-titik, ya, plot titik-titik. Contoh yang sama dengan menggunakan data yang sama seperti yang tadi. Kita lihat di sini kita gunakan seperti garis bilangan. Kita lihat ini data 9, ini direpresentasikan menjadi titik ini, 10 titik ini, 15 ini menjadi titik ini, 22, 9 yang kedua kali, ya, 15 ini 15, 16 ini 24, nah ini, dan ini adalah 11. Jadi kita lihat titik-titik ini merepresentasikan data-data yang ada secara visual dalam bentuk titik-titik. Beberapa tipe dari variabel. Tipe dari variabel bisa ada dua, yaitu yang pertama adalah discrete, yang kedua adalah continue. Tipe variabel discrete adalah semua kemungkinan nilai yang ada pada discrete variabel ini adalah terbatas, finite, ya. Tapi juga bisa juga infinite sequence, jadi merupakan deretan tidak terbatas. Nah, bedanya dengan continue adalah variabel continue adalah semua kemungkinan possible value, jadi nilai value yang mungkin yang terdiri dari sebuah interval pada sebuah garis. Jadi bedanya adalah kalau continue itu merupakan nilai yang tersambung gitu, ya, dalam sebuah baris, sedangkan yang discrete ini merupakan terbatas. Ya, contohnya kita akan lihat nanti, ya. Sedangkan histogram ini adalah satu diagram yang untuk mendisplay atau memunculkan atau menampilkan data-data yang bentuknya discrete. Ya. Nah, histogram ini akan memunculkan data dari frekuensinya ataupun frekuensi relatif terhadap data tersebut. Biasanya sumbu absis dari histogram ini adalah nilai setiap value, nilai dari setiap variabelnya, sedangkan garis vertikal pada histogram ini merupakan frekuensinya dari nilai tersebut. Sebagai contoh, misalkan pada sebuah kelas ataupun sebuah sekolah, ya, ditanyalah pada mahasiswa yang ada berapakah kredit card yang dimiliki oleh setiap mahasiswa.
Nah, di sini kita lihat bahwa X adalah sebuah variabel yang merepresentasikan banyaknya kredit card ya, yang dimiliki. Nah, dibuatlah sebuah tabel. Kita lihat X adalah banyaknya kredit card yang dimiliki. Ya, sedangkan ini adalah banyaknya mahasiswa ataupun banyaknya orang yang memiliki X buah kredit card. Contoh di sini misalkan ini 257 artinya adalah ada 57 orang atau 57 mahasiswa yang masing-masing memiliki 2 kredit card. Ini 49 ini bermakna ada 9 orang atau 9 mahasiswa yang masing-masing memiliki 4 kredit card. Nah, ini contoh tabelnya. Kalau kita hitung frekuensi relatifnya, kita lihat seperti ini. Dari mana angka ini? Ini kita lihat dengan cara menjumlahkan seluruh bilangan ini, total mahasiswa yang ada, atau total orangnya, ya. Nah, angka 0,08 didapat dengan cara 12 dibagi dengan seluruh jumlah ini. Jadi 0,08 adalah 12 dibagi jumlah total dari ini. 0,28 didapat dari 42 dibagi jumlah total dari ini semua. Ya, Anda bisa hitung sendiri ini berapa. Nah, ini disebut sebagai frekuensi relatif. Nah, baik ini maupun ini merupakan distribusi dari frekuensi. Ya, dan kita bisa gambar histogramnya. Nah, inilah gambar dari histogram yang digambar dari X. Ini X adalah sumbu horizontal, sumbu absis, dan sumbu ordinatnya, sumbu vertikalnya adalah relatif frekuensi. Kita lihat 0 adalah 0,08 relatif frekuensinya, 1 0,28, 2 0,38, dan seterusnya sampai 6 0,01. Nah, berbagai bentuk histogram. Yang pertama adalah simetrik unimodal. Ini simetrik ya, di simetrik kiri kanan kita lihat ini titik tengahnya, dan kiri dan kanan ini simetrik, jadi seolah-olah pencerminan. Ini bimodal, artinya ada 2 nilai yang paling banyak muncul. Bimodal ya, ada 2 modus. Nih, kalau unimodal ini 1 modus itu mode yang paling banyak muncul. Nah, ini adalah positively skew. Positively skew itu artinya dia landai pada arah kanan. Ya, sedangkan di sebelah kiri dia di sini ada cenderung modusnya itu ke sebelah kiri. Sedangkan yang negatif modusnya itu sebelah kanan, tetapi landai ke arah kiri. Kita akan bahas measure of location. Yang pertama adalah mean atau rata-rata atau average. Rata-rata didefinisikan sebagai jumlah dari keseluruhan data dibagi jumlah total data. Ya. Dengan lambang X bar. Sedangkan untuk populasi, lambangnya biasanya adalah mu. Ya, ini bisa ditulis untuk yang sampel. Biasanya kalau sampel X bar. Sedangkan populasi, untuk rata-rata populasi itu mu. Nah, ini kita hitung mean atau rata-rata atau average untuk data yang ada frekuensinya. Jadi rata-rata frekuensi yang ada frekuensinya untuk sampel itu X bar, rata-ratanya sama dengan frekuensi data pertama kali data pertama tambah frekuensi data kedua kali data kedua dan seterusnya dibagi jumlah total frekuensi. Perhatikan bahwa jumlah total seluruh frekuensi ini adalah jumlah dari seluruh data. Ya, ditulis dengan notasi sigma adalah sigma FIXI dibagi sigma FI. Sigma FI ini adalah N, adalah jumlah seluruh data. Berikutnya adalah median. Median untuk sampel atau sampel median adalah nilai tengah. Nilai tengah ketika seluruh data tersebut sudah diurutkan atau disortir. Ya, dengan cara diurutkan dari
terkecil sampai terbesar, yaitu pengurutan secara ascending ya, menaik. Nah, untuk banyaknya data yang genap, jadi kalau banyaknya data genap, maka median didefinisikan sebagai rata-rata dari dua nilai tengah. Lambangnya adalah X dikasih tanda seperti begini ya. Sedangkan untuk populasi, median itu dilambangkan dengan mu dikasih tanda demikian juga ya. Ini tanda tilde disebutnya. Nah, ini definisi dari median. Kalau datanya ganjil, maka median tersebut ada nilai tengah. Kalau datanya genap, maka median adalah setengah dari atau rata-rata dari dua nilai paling tengah ya, atau setengah kali rata-rata, setengah kali nilai yang pertama dan nilai yang kedua yang tengah-tengah. Jadi ini adalah nilai dua yang di tengah. Berikutnya adalah mode atau modus dalam bahasa Indonesia. Ya, modus sampel untuk sampel X mode adalah data yang paling banyak, yang paling tinggi frekuensinya. Jadi kalau di histogram itu adalah yang paling tinggi frekuensinya. Untuk populasi itu notasinya adalah mu dari mode. Nah, ini beberapa bentuk dari distribusi populasi. Ketika mu sama dengan mu tilde atau rata-rata sama dengan median, ini adalah simetrik ya. Ketika bentuknya adalah positive skew, maka kita lihat di sini bahwa nilai rata-rata minnya ini lebih besar dari nilai mediannya. Sedangkan negatif skew kebalikannya. Nilai rata-rata lebih kecil dari nilai mediannya. Measure of variability. Sample variance. Nah, sample variance ini adalah ini sample variance atau variasi sampel itu didefinisikan sebagai jumlah dari selisih rata-rata kuadrat. Dalam arti kata, selisih tiap data dengan rata-ratanya dikuadratkan lalu dijumlah. Hasilnya dibagi dengan banyaknya data dikurangi 1. Atau SXX dibagi N-1. SXX ini didefinisikan sebagai jumlah dari selisih setiap data dengan rata-rata dikuadratkan. Nah, ini seringkali disebut sebagai, ya, variansi ini disebut sebagai S kuadrat. Ini berdasarkan dari N dikurangi 1 derajat kebebasan ya, atau N-1 derajat kebebasan. Ini adalah variansi dari populasi. Variansi dari populasi itu juga sama. Ini adalah selisih dari setiap data dengan rata-ratanya ya, dengan X bar atau mu kalau populasi dikuadratkan, dijumlahkan, dibagi dengan jumlah data. Jadi bedanya di sini adalah pembaginya adalah N ya, banyaknya data. Sedangkan untuk yang sampel, variansi sampel bawahnya adalah N-1. Nah, standar deviasi sampel adalah akar dari populasi sampel. Sedangkan standar deviasi populasi adalah akar dari variansi populasi. Ya, jadi tinggal diakarkan saja. Nah, ini salah satu rumus atau formula untuk menghitung S kuadrat ya. Jadi SXX ini kita lihat definisinya adalah jumlah dari selisih terhadap rata-rata kuadrat ya. Nah, dengan menggunakan ekspresi yang tadi kita bisa tuliskan bahwa variansi yang bentuknya begini dapat kita tulis juga dalam bentuk yang lain. Bedanya adalah kalau ini adalah kita jumlahkan setiap selisih data dengan rata-rata dikuadratkan di jumlah baru dibagi N-1, sedangkan yang di sini kita lihat ini kita menghitung dari jumlah dari kuadrat
dari setiap data dikalikan banyaknya data dikurangi dari jumlah total data dikuadratkan. Hasilnya dibagi N kali N-1. Nah, untuk variansi populasi, ini adalah variansi sampel, kalau yang ini adalah variansi populasi, maka cara menghitungnya mirip, yaitu yang pertama, ini yang secara definisi adalah selisih terhadap rata-rata dikuadratkan lalu dijumlah dibagi banyaknya data. Cara yang lain adalah banyaknya data dikalikan jumlah dari kuadrat dari setiap data dikurangi dari jumlah data dikuadratkan. Hasilnya dibagi data kuadrat ya, jumlah data kuadrat atau N kuadrat. Jadi kita lihat ini alternatif untuk menghitung ini. Ini alternatif untuk menghitung ini. Demikian juga untuk yang ada frekuensinya, untuk variansi yang ada frekuensinya, kita lihat ini by definition, sedangkan alternatif untuk menghitungnya adalah ini. Ya, jadi kalau yang ini adalah jumlah dari setiap frekuensi dikalikan selisih dari setiap data dengan rata-ratanya dikuadratkan dibagi jumlah data dikurangi 1. Sedangkan alternatif untuk menghitungnya adalah banyaknya data N dikali dengan jumlah dari setiap frekuensi dari setiap data dikali data dikuadratkan dikurangi dengan jumlah total frekuensi kali data yang hasilnya dikuadratkan dibagi dengan N kali N-1 di mana N adalah banyaknya data. Ini untuk variansi sampel. Sedangkan untuk variansi populasi cara menghitungnya mirip. Kita lihat bahwa di sini ininya sama, sedangkan di bawahnya adalah banyaknya data. Banyaknya data total ya, tidak dikurangi 1. Untuk alternatif cara menghitungnya adalah banyaknya data dikali jumlah dikali frekuensi setiap data dikalikan data kuadrat dikurangi jumlah dari total frekuensi kali datanya dikuadratkan dibagi dengan banyaknya data kuadrat. Nah, contoh, tentukanlah min, rata-rata atau average, median, mode atau modus, variansi, dan standar deviasi dari data berikut. Ya, jadi di sini kita punya data, ya ada 5 nih. Untuk X sama dengan 50, frekuensinya 6, 75 frekuensinya 8, X80 frekuensinya 12, dan seterusnya. Nah, kita lihat, median dapat dihitung dengan cara X adalah setengah dari 2 nilai data tengah. Kita lihat bahwa banyaknya data ada genap di sini. Kita lihat banyaknya data ada genap. Ada berapa banyak data? 6 tambah 8 tambah 12 tambah 10 tambah 4. Ya, 6 tambah 8 14, 14 tambah 12 26, 26 tambah 10 36, 36 tambah 4 adalah 40. Sehingga dua data tengah adalah data ke-20 dan data ke-21. Jadi data ke-20 dan ke-21. Kita rata-ratakan ya, jumlahkan bagi 2. Hasilnya adalah 80. Jadi modus atau mode dari data tersebut adalah 80. Nah, untuk menghitung min, median, variansi dan standar deviasi kita buat tabel seperti demikian. Kita buat tabel, ini yang tadi, ini 50, 6, 75, 8, 80, 12, 90, 10, 104, di mana ini adalah data, ini adalah frekuensinya. Kita jumlahkan, banyaknya data adalah 40, tadi kita udah hitung. Lalu, kita berikan sebuah kolom, ini adalah FI dikali XI, jadi ini dikali ini. Kita lihat, 50 kali 6, 300, 8 kali 7, 5, 600, dan seterusnya. Lalu kita jumlahkan, hasilnya adalah 3160. Nah, ini adalah kolom ini adalah selisih dari setiap data dengan rata-rata. Nah, rata-ratanya kita bisa hitung dulu. Ya, rata-ratanya tidak lain adalah 3160 bagi 40. Sehingga setiap data dikurangi rata-rata adalah ini minus 29, yang ini adalah minus 4, ini 1, ini 11, ini 21. Ya. Lalu ini adalah kolom ini dikuadratkan saja.
Yang ini adalah frekuensi yang tadi ini dikalikan ini. Sehingga 6 kali 841, 5046, 8 kali 16, 128, dan seterusnya. Ini kita jumlahkan. Lalu ini adalah data kuadrat, 50 kuadrat, 75 kuadrat, 80 kuadrat, dan seterusnya. Ini adalah frekuensi dikalikan data kuadrat. 6 kali 2500, 8 kali 5625, dan seterusnya. Ini kita jumlahkan juga. Nah, dari tabel ini kita bisa menghitung. Nah, inilah rata-rata yang tadi. Rata-ratanya adalah 3160 bagi 40, 79. Lalu variansinya adalah 8160 dibagi 40 dikurangi 1. Ini bisa dilihat dari tabel. Hasilnya ada 209,2. Ya, atau dengan cara lain menggunakan formula yang alternatif tadi, hasilnya juga sama ya. Ini semua kita bisa lihat dari tabel. Nah, sedangkan standar deviasinya adalah akar dari variansi. Jadi variansinya 209,2, maka di akar hasilnya 14,46. Ini adalah sifat-sifat atau properties dari variansi. Misalkan X1 sampai Xn adalah data dari sebuah sampel dan C adalah sebuah konstanta yang bukan 0. Maka sifat nomor 1 adalah jikalau saya punya data Y1 sama dengan X1 tambah C, X2 adalah Y2 ditambah C, dan seterusnya sampai Xn sama dengan YN sama dengan Xn tambah C, di mana C di sini ada bilangan yang sama, bilangan konstanta bukan 0, maka variansinya akan tetap tidak berubah ya. Jadi variansi Y akan sama dengan variansi X. Jikalau setiap data dikalikan dengan C, kalau yang tadi sifat yang pertama setiap data dijumlahkan dengan C, ya ditambahkan dengan C. Kalau sifat yang kedua setiap data dikalikan dengan C, maka ternyata nanti variansinya akan menjadi C kuadrat mula-mula. Dengan kata lain, variansi Y ini akan sama dengan C kuadrat dikali variansi X. Ya, di sini kita menggunakan notasi Sx kuadrat adalah variansi X, sedangkan Sy kuadrat adalah variansi Y. Upper and lower fourths atau kuartil. Nah, kita definisikan kuartil seperti demikian. Pada n pengamatan n buah data, ya, dalam sebuah dataset ada n buah data, maka kalau kita susun, kita urutkan datanya dari kecil ke besar, maka ada lower kuartil dan upper kuartil. Ya, kuartil ini dalam bahasa lainnya adalah fourth. Jadi datanya dibagi 4 bagian. Nah, sedangkan yang tengah-tengah adalah median. Nah, seringkali dinotasikan dengan menggunakan tadi seperti yang tadi, yaitu X tilde ya, X ada curak di sini ya. Nah, biasanya mediannya ini termasuk. Ya, ini tergantung definisi, tergantung perjanjian. Kita menggunakan perjanjian di mana mediannya termasuk ya pada kedua bagian kiri maupun bagian kanan. Kalau banyaknya datanya ganjil. Nah, vote spread itu adalah selisih antara kuartil atas dan kuartil bawah, upper fourth atau lower fourth. Nah, seringkali lower fourth itu disebut sebagai Q1 atau kuartil bawah, lalu upper fourth itu seringkali disebut sebagai kuartil atas atau Q3. Jadi dalam notasi lain biasanya ini adalah Q3, ini adalah Q1. Jadi Q3 dikurangi Q1 ya. Contoh, misalkan kita punya data 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka kita lihat bahwa Q2-nya atau median ini 8,5. Dari mana? 8 tambah 9 bagi 2 atau rata-rata di 8 dan 9. Ya.
Karena datanya ini 4 kiri, 4 kanan, tengah-tengahnya ada 28 dan 9. Sedangkan Q1-nya adalah 6,5. Dari mana 6,5? Kita ambil bagian kiri adalah ini, 5, 6, 7, 8. Sehingga tengahnya adalah 6 dan 7, dan di rata-rata lagi jadi 6,5. Ini bagian kanan juga sama, tengah-tengahnya adalah 10, 11. 10, 11 di rata-rata menjadi 10,5. Jikalau datanya adalah ini, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, maka kita lihat tengah-tengahnya, Q2 median adalah 9. Ya, ini nilai tengah. Ya, ini adalah data kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Data kelima. Sedangkan Q1 adalah 7. Dari mana? Kita lihat seperti tadi dibilang, tengahnya adalah ikut. Kita ikutkan ketika kita menghitung Q1. Jadi, tengah bagian setengah pertama ini adalah 5, 6, 7, 8, 9. 9-nya ikut. Berarti nilai tengahnya adalah 7. Berarti Q1 7. Ya. Berarti Q1 7, kuartil 1-nya. Sedangkan kuartil 3, ya, upper fourth atau kuartil 3-nya adalah seperti tadi, 9 juga ikut. Di data 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 11 ya. Nilai tengahnya. Q3 11. Nah, sekarang contoh lain ini ada jumlah datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 data ya. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke. Q2 atau median ini 9,5. Dari mana? Ini nilai tengahnya. 9 dan 10 di rata-rata. Jadi 9,5. Sedangkan Q1 ini 7. Dari mana? Kita lihat setengahnya adalah ini 5, 6, 7, 8, 9. Jadi Q1-nya 7. Lalu Q3 ini dari 10 dan seterusnya ini. Ini adalah nilai tengahnya adalah 12. Nah, kalau ada datanya seperti ini, ada 11 buah data ya. Q2-nya adalah 10. Ya, karena nilai tengahnya ini. Ini Q2 nilai tengah median 10. Sedangkan Q1-nya 7,5. 7,5 dari mana? 10 kita ikutkan. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini setengah data pertama. 7,5 adalah rata-rata dari 7 dan 8. Sedangkan Q3, ini kita ikutkan juga 10. 10, 11, 12, 13, 14. Nah, nilai tengahnya adalah rata-rata dari 12 dan 13. Setengah dari 12 tambah 13, 12,5. Jadi demikian kita menghitung Q1 dan Q3 maupun Q2 ya. Upper and lower fourths atau kuartil 1, kuartil 3. Demikian juga median, kuartil 2. Outlier. Outlier adalah data yang jauh berada dari mayoritas data. Biasanya didefinisikan sebagai kalau observasinya lebih jauh dari 1,5 fs. Fs ini adalah tadi Q3 dikurangi Q1. Nah, kalau datanya lebih jauh dari 1,5 fs dari fourth atau kuartil terdekat, itu disebut sebagai outlier. Nah, sebuah outlier disebut ekstrim kalau lebih besar dari 3 fs. Ya, kalau diantaranya maka disebut mild. Contoh ini adalah diagram box plots. Box plots ini adalah kotak ya. Dan garis ini adalah median. Ini Q1, ini Q3. Median ini Q2. Maka ini yang disebut mild outlier, ini adalah yang lebih kecil dari fs ya, ini tadi. Sedangkan ini mild outlier lebih besar dari 1,5 fs. Ini lebih kecil dari 1,5 fs, ini lebih besar dari 1,5 fs. Ya, di mana dari hitungnya tentunya dihitung dari median. Sedangkan ini yang jauh sekali disebut extreme outliers. Ini adalah formula untuk menghitung rata-rata dari data berkelompok ya. Data berkelompok kita lihat nanti tabelnya seperti apa. Untuk menghitung rata-rata kita hitung dengan menggunakan seperti tadi. Formulanya adalah jumlah FI kali XI dibagi jumlah FI, di mana jumlah FI adalah jumlah total data. XI adalah class midpoint ya. Nanti kita lihat bahwa data berkelompok kita bagi-bagi dalam kelas. Dan ini adalah titik tengah dari kelas. Sedangkan variansi ini menghitungnya juga sama.
ya dengan rumus variansi yang sudah ada, tetapi XI-nya adalah titik tengah dari kelas. Untuk median, cara menghitungnya adalah L ditambah, nah ini adalah setengah dari N jumlah data, dan FK. FK ini adalah frekuensi kumulatif bawah, dan C ini adalah interval kelas. F ini adalah frekuensi dari kelasnya. Sedangkan kuartil untuk Q1 dan Q3, kita lihat untuk misalkan J-nya adalah 1, maka Q1 sama dengan L1 tambah 1/4 N dikurangi FK dibagi F dikali C. Sedangkan untuk J-nya 3, ini maka L3 tambah 3/4 N dikurangi FK dibagi F kali C. Untuk median, Q2 ini sama dengan L2 tambah 2/4 atau setengah kali N dikurangi FK dibagi F dikali C. Untuk modus, ini L ditambah D1 bagi D1 plus D2 kali C. Di mana D1 dan D2 didefinisikan sebagai D1 adalah frekuensi kelasnya dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. Sedangkan D2 adalah frekuensi kelasnya dikurangi dengan frekuensi kelas setelahnya. Nah, ini adalah contoh tabel dari data yang dibagi-bagi di dalam kelas, ya, data berkelompok. Nah, ini adalah data antara 50 sampai 52, X-nya, frekuensinya 2. Nah, kita lihat bahwa titik tengahnya ada 51. Dari mana kita dapat 51? Ya, titik tengah dari 50 dan 52. Ya, atau rata-rata dari 50 dan 52, ya, titik tengahnya 51. 53 sampai 55, titik tengahnya adalah 54. Ya, atau rata-ratanya juga bisa. Dan seterusnya. Ini diberikan frekuensinya untuk setiap kelas data. Nah, kita bikin tabel seperti demikian, di mana tabel tersebut mengandung FI kali XI, frekuensi dikali titik tengah data. Lalu, ini adalah kolom, di mana selisih dari setiap nilai tengah data dengan rata-rata. Jadi kita harus menghitung dulu rata-ratanya. Ya. Lalu di sini adalah nilai ini dikuadratkan. Lalu nilai ini adalah nilai ini yang sudah dikuadratkan ini dikalikan frekuensi. Nah, untuk menghitung XI dikurangi nilai rata-rata, kita perlu rata-rata dulu. Nah, menghitung rata-rata adalah seperti tadi adalah jumlah dari FI kali XI, yaitu ini, dibagi dengan jumlah data atau jumlah frekuensi. Sehingga contoh dari sini kita hitung bahwa rata-ratanya adalah 1722 dibagi 30. 57,4. Sehingga kita bisa menghitung ini. Ya, minus 6,4 dari mana? Ya, 51 dikurangi 57,4. Ya, min 3,4 dari mana? 54 dikurangi 57,4. Ini hasilnya minus 3,4 dan seterusnya. Nah, ketika tabel ini sudah terbentuk, kita bisa menghitung semua yang diperlukan. Ya, di sini kita bisa hitung juga variansinya, yaitu jumlah ini semua, ya, dibagi N-1. Tentunya ini adalah variansi sampel, ya. Dari sini kita lihat variansi sampelnya adalah 9,14. Dan standar deviasi sampelnya adalah 3,02, yaitu akar dari 9,14. Nah, dari tabel yang tadi kita bisa hitung min-nya atau rata-rata untuk data berkelompok atau grup data, ya, yaitu jumlah FIXI dibagi jumlah data. Ya, ini min-nya tadi seperti kita lihat udah kita hitung juga sebelumnya 57,4. Median seperti yang tadi dijelaskan, gunakan formula Q2 sama dengan L ditambah setengah N dikurangi FK bagi F kali C. Di mana L-nya adalah 55,5 tambah setengah kali 30 dikurangi 6 bagi 15 kali 3. Kalau dihitung 57,13. Lalu modus atau mode, ini L tambah D1 bagi D1 tambah D2 dikali C. Ya, C di sini adalah 3 tadi, ya. Jadi adalah kelas interval 55,5 ditambah, nah ini D1-nya adalah 15 dikurangi 4 dan D2-nya 15 dikurangi 6. Kalau ini kita hitung hasilnya 57,15.
Q1, kuartil 1, ini L tambah 1/4 N dikurangi FK dibagi F kali C. Ini sama dengan 55,5 tambah 1/4 kali 30 dikurangi 6 bagi 15 kali 3. Hasilnya 55,8. Dan kuartil 3, Q3, third quartile, third fourth, ini L tambah 3/4 N dikurangi FK dibagi F kali C. Sama dengan 58,5 tambah 3/4 kali 30 dikurangi 21 bagi 6 kali 3. Hasilnya adalah 59,25. Normal dataset. Dataset yang berbentuk normal, ini berbentuk lonceng ya, atau bell shape. Nah, ini adalah contoh dataset dalam kenyataannya. Ya, ini adalah bentuk yang sempurna kalau ini yang mendekati normal. Ya, approximately ya, mendekati normal. Nah, ini adalah skew atau landai sebelah kiri. Sedangkan ini ada landai sebelah kanan, right skew. Ini adalah lebih condong ke kanan, tetapi landai di kiri. Ini adalah condong ke kiri, tapi landai di kanan. Berikutnya adalah Chebyshev inequality atau pertaksamaan Chebyshev. Pertaksamaan Chebyshev adalah peluang bahwa setiap variabel acak X yang mengasumsikan bahwa sebuah nilai ya di antara K standar deviasi dari rata-rata itu paling sedikit 1 min 1 per K kuadrat. Yaitu begini, kalau kita tulis peluang dari X dikurangi mu atau rata-rata, ya nilainya ini nilai mutlak, berarti ini bisa negatif bisa positif, lebih kecil dari K kali standar deviasi seperti dibilang sini. Ya, we'll assume a value within K standard deviation. Maksudnya adalah ini. Ya, jadi X min mu lebih kecil dari K standar deviasi. Ini paling sedikit atau lebih besar dari ya, lebih besar dari 1 dikurangi 1 per K kuadrat. Atau kita tulis dalam bentuk lain yang lebih mudah dimengerti, yaitu mu dikurangi K sigma, ya, sampai mu tambah K kali sigma. Jadi X-nya berada antara nilai ini, mu dikurangi K sigma, sampai mu plus K sigma. Jadi nilai X yang berada di antara K kali standar deviasi terhadap rata-rata, ya itu selalu lebih besar dari 1 dikurangi 1 per K kuadrat. Atau dengan kata lain, paling sedikit at least bernilai 1 dikurangi 1 per K kuadrat. Ini secara visual. Jadi kalau kita lihat, misalkan ini saya mempunyai kurva, sebuah kurva. Ya, ini kurva histogramnya seperti ini. Ya, kita lihat bahwa ini yang diarsir, ini adalah banyaknya data, ya, banyaknya data yang diarsir. Itu banyaknya data yang bernilai di antara mu dikurangi K sigma sampai mu plus K sigma. Nah, kita lihat, banyaknya data yang diarsir ini, ya, atau kita lihat peluangnya kalau ini adalah histogram yang sudah dinormalisasi, yang merupakan relatif frekuensi, sehingga jumlah total data di sini di bawah kurva ini adalah 1 ya. Jadi jumlah total luas di bawah kurva adalah 1, maka peluang ya atau luas yang ada di sini yang hijau ini, atau peluang di mana banyaknya data antara ini sampai sini itu lebih besar dari 1 dikurangi 1 per K kuadrat. Perhatikan di sini adalah kentang dari sini adalah K kali standar deviasi. Dari sini ke sini K kali standar deviasi, dari sini ke sini K kali standar deviasi. Contoh 1. Misalkan ambillah K sama dengan 2. Maka menurut pertidaksamaan Chebyshev, menurut teorema Chebyshev, bahwa setidaknya pada kurva ini kalau kita lihat, misalkan kita ambil K-nya adalah 2, maka setidaknya minimum ada 3/4. Dari mana 3/4? 1 dikurangi 1 per 2 kuadrat. Ya, ada 3/4 data point yang ada di arsiran hijau ini. Yaitu yang terletak antara
mu dikurangi 2 sigma sampai mu plus 2 sigma, di mana mu adalah rata-ratanya. Contoh, rata-rata dari systolic blood pressure atau tekanan darah sistolik, tekanan darah yang bagian atas, dari 4.000 ibu-ibu yang dicek atau diukur, ya, bahwa ada diindikasikan ada high blood pressure atau tekanan darah tinggi, katakanlah ditemukan bernilai 187 mm Hg, ya. Ini cukup tinggi nilainya. Dengan standar deviasi 22 mm Hg. Nah, dengan menggunakan teorema Chebyshev, temukanlah atau hitunglah berapakah minimum, ya, ibu-ibu dalam grup ini yang memiliki tekanan darah sistoliknya antara 143 sampai 231 mm Hg. Nah, kita gunakan ketidaksamaan Chebyshev. Nah, kita hitung K-nya dahulu. K kali sigma itu kita lihat berada pada rentang 187 dikurangi 143. Sehingga K kali sigmanya adalah 231 dikurangi 187. Ya, ini sama dengan 44. Sehingga kita dapatkan K sama dengan 44 bagi sigma. Atau sama dengan 2. Dari sini kita dapat 1 dikurangi 1 per K kuadrat adalah 1 dikurangi 1 per 2 kuadrat. Atau 1 dikurangi 1/4 atau 0,75. Dengan kata lain, luas di bawah kurvanya atau peluang, ya, peluang di mana nilai yang diarsir tadi itu lebih besar dari 0,75. Dengan kata lain, setidaknya atau paling sedikit ada 0,75 kali 4.000 atau sama dengan 3.000 ibu-ibu pada grup tersebut yang memiliki tekanan darah sistolik antara 143 dan 231 mm Hg.